Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan masa ta'aruf siswa madrasah tahun pelajaran 2021-2022. Bertemu dengan saya Bapak Januari selaku Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan sekaligus Panitia PPDB yang akan menyampaikan materi tentang tata tertib ekstrakurikuler dan prestasi MAN Kota Singkawang. Anak-anakku yang berbahagia, Bapak berharap semoga Anda dalam keadaan kondisi pandemi saat ini sentiasa menjaga kesehatan agar bisa beraktivitas dengan lancar. Baik, anakku sekalian berbahagia, kita masuki materi pertama tentang tata tertib MAN Kota Singkawang. Di MAN Kota Singkawang ini kita akan mulai pembelajaran mulai dari jam 6.50 bel masuk dan siswa akan dilanjutkan dengan membaca Al-Quran. Kemudian jam 7 bel pelajaran pertama dimulai dan pintu pagar sekolah akan ditutup. Lalu siswa wajib menggunakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan hari Senin putih abu-abu lengkap dengan atribut seperti tanda OSIS, nama dan lokasi sekolah, dasi, kerudung berlogo Kementerian Agama, sementara topi digunakan pada saat upacara bendera. Kemudian hari Selasa putih abu-abu seperti pada poin A, kecuali topi tidak digunakan. Kemudian untuk Rabu dan Kamis batik sekolah, lalu Jumat dan Sabtu pakaian pramuka. Semua pakaian seragam sekolah di atas, khususnya baju, harus lengan pendek untuk putra dan lengan panjang untuk putri, dan seragam tersebut tidak dibenarkan untuk dikecilkan, dipendekkan, termasuk seragam olahraga. Anakku yang berbahagia, selanjutnya siswa wajib menggunakan sepatu berwarna hitam dan berkaos kaki putih setinggi betis pada hari Senin sampai Kamis dan berkaos kaki hitam pada hari Jumat dan Sabtu. Khusus hari Sabtu sepatu bebas. Kemudian siswa wajib menggunakan ikat pinggang berwarna hitam dan tidak diperbolehkan mengeluarkan baju kecuali baju batik. Kemudian siswa wajib menggunakan pakaian seragam olahraga sekolah selama proses pembelajaran penjaskes dan mengganti pakaian tersebut pada saat proses pembelajaran berikutnya. Lalu siswa wajib menggunakan sepatu selama proses pembelajaran berlangsung kecuali pada saat sholat. Kemudian siswa wajib menjaga kebersihan di setiap lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Siswa tidak diperbolehkan keluar dari sekolah selama pembelajaran berlangsung kecuali izin karena sakit dan keperluan penting dari pihak orang tua atau wali untuk meninggalkan sekolah. Orang tua atau wali datang ke sekolah atau via telepon. Selanjutnya, siswa diharapkan tidak berambut panjang atau gondrong melebihi kerah baju dan tidak dengan model yang aneh-aneh. Kemudian siswa tidak dianjurkan memakai aksesoris seperti gelang tangan, kaki, anting-anting, kalung, kecuali jam tangan. Selanjutnya, siswa wajib memparkir motor dengan rapi. Kemudian, poin-poin penting lainnya diatur dalam tatib ini. Anak-anak sekalian berbahagia, berikut Bapak sampaikan gambar sepatu yang tidak boleh dipakai selama anak-anak berada di lingkungan madrasah. Ini contoh dari sepatu dan warna yang tidak diperbolehkan selama Anda berada di madrasah mulai hari Senin sampai Jumat. Kemudian berikutnya adalah gambar sepatu yang boleh dipakai ya untuk selama Anda berada di madrasah mulai hari Senin sampai Jumat. Kecuali Sabtu Anda silakan memakai sepatu yang terbaik yang Anda miliki. Anak sekalian, selanjutnya akan Bapak sampaikan jenis pelanggaran yang
terjadi kemudian skor dan sanksinya yang akan diterima oleh anak ketika melanggar peraturan. Yang pertama, terlambat hadir di sekolah lewat dari jam 7. Maka anak akan mendapatkan poin pelanggaran 3. Sanksinya berupa membersihkan lingkungan sekolah, kemudian dipulangkan, atau pemberitahuan atau pemanggilan orang tua. Ini termaktub dalam 3 kategori. Terlambat 1-2 kali, maka akan diberi sanksi membersihkan lingkungan sekolah. Terlambat ke-3 kali akan diberi sanksi dipulangkan. Terlambat ke-4 kali dan seterusnya, maka akan dilakukan pemanggilan terhadap orang tua. Yang kedua, atribut seragam tidak lengkap, baik dasi, lokasi sekolah, lambang OSIS dan lain-lain. Skor sanksinya 2, kemudian bentuk sanksinya berupa membersihkan lingkungan sekolah dan membersihkan WC. Selanjutnya, baju tidak dimasukkan putra dan dikeluarkan untuk putri. Skor sanksi 2, kemudian bentuk sanksi berupa membersihkan lingkungan sekolah dan membersihkan WC. Kemudian pakaian dikecilkan, sanksinya, skor sanksinya 3, bentuk sanksinya membersihkan lingkungan sekolah. Kemudian pakaian tidak seragam sesuai dengan hari-hari yang telah ditentukan, maka skor sanksinya 3, bentuk sanksinya membersihkan lingkungan sekolah. Selanjutnya, lingkaran kaki celana putra melebihi atau kurang dari 40 cm, maka sanksinya 2 poin, bentuk sanksinya membersihkan lingkungan sekolah dan membersihkan WC. Lalu tidak memakai ikat pinggang, poin sanksinya 2, bentuk sanksinya membersihkan lingkungan sekolah. Nah, sekalian berbahagia, selanjutnya memakai sepatu selain berwarna hitam, poin sanksinya 2, bentuk sanksinya membersihkan lingkungan sekolah, membersihkan WC dan disita selama berlangsung di hari Senin sampai Jumat. Lalu tidak menggunakan kerudung yang berlambang Mankota Singkawang untuk putri, poin sanksinya 2, bentuk sanksinya membersihkan lingkungan sekolah dan membersihkan WC. Kemudian rok kurang dari batas mata kaki atau menggantung, maka poin sanksinya 2, bentuk sanksinya membersihkan lingkungan sekolah dan membersihkan WC. Kemudian menggunakan kaos kaki selain putih, ya, Senin, Selasa dan Jumat, kemudian hitam, Rabu dan Kamis, poin sanksinya 2, bentuk sanksinya bisa membersihkan lingkungan sekolah atau membersihkan WC. Lalu tidak menggunakan pakaian olahraga pada hari Sabtu, poin sanksinya 2, bentuk sanksinya bisa membersihkan lingkungan sekolah atau membersihkan WC. Selanjutnya tidak membawa Al-Quran, poin sanksinya 2, bentuk sanksinya membersihkan lingkungan sekolah. Lalu tidak membaca Al-Quran di pagi hari, poin sanksinya 2, bentuk sanksinya membersihkan lingkungan sekolah atau membersihkan WC. Berikutnya, memakai aksesoris gelang, kalung, cincin, gelang kaki untuk putra, maka poin sanksinya 2, bentuk sanksinya bisa berupa membersihkan lingkungan sekolah, menyuci WC, dan barangnya disita. Kemudian memakai gelang kaki, gelang tangan lebih dari 1, atau lipstick, pelembab bibir berwarna, maskara, eyeshadow, eyeliner, bulu mata palsu untuk putri, skor poin sanksinya 2. Kemudian bentuk sanksinya membersihkan lingkungan sekolah, mencuci WC, membersihkan WC, kemudian barangnya disita. Selanjutnya memakai sandal ke sekolah kecuali waktu sholat, poin sanksinya 2, bentuk sanksinya membersihkan lingkungan sekolah, membersihkan WC dan barangnya disita. Kemudian membuat keributan di kelas, poin sanksinya 2, bentuk sanksinya membersihkan lingkungan madrasah atau sekolah atau mencuci WC. Anak sekalian berbahagia, selanjutnya tidur di kelas pada jam pelajaran, poin sanksinya 2, bentuk sanksinya membersihkan lingkungan sekolah. Tidak menjaga kebersihan, tidak piket, membuang sampah sembarangan,
Poin sanksinya 3, bentuk sanksinya membersihkan lingkungan sekolah atau mencuci WC. Tidak mengikuti upacara, poin sanksinya 3, bentuk sanksinya membersihkan lingkungan madrasah atau mencuci atau membersihkan WC. Kemudian tidak parkir pada tempatnya, poin sanksinya 2, bentuk sanksinya membersihkan lingkungan sekolah. Selanjutnya, tidak sopan terhadap guru, karyawan, dan pegawai lainnya. Ini sebuah kesalahan yang cukup fatal ya. Poin sanksinya 4, kemudian bentuk sanksinya membersihkan lingkungan sekolah dan atau membersihkan WC. Meninggalkan kelas pada jam pelajaran tanpa keterangan. Nah, ini juga poinnya besar ya. Poin sanksinya yaitu 4. Kemudian bentuk sanksinya membersihkan lingkungan sekolah atau membersihkan WC. Kemudian berambut gondrong, diwarnai, kemudian kuku panjang. Ini poin sanksinya 3. Bentuk sanksinya membersihkan lingkungan sekolah, membersihkan WC, dan rambut atau kukunya dipotong. Lalu duduk di tempat parkir atau di atas motor. Ini poin sanksinya 1. Bentuk sanksinya membersihkan lingkungan sekolah. Selanjutnya bermotor kebut-kebutan atau bergoncengan 3 ya, poin sanksinya itu 3. Lalu bentuk sanksinya berupa membersihkan lingkungan sekolah atau membersihkan WC. Lalu tidak hadir tanpa keterangan atau apa, ini poinnya besar ya, yaitu 4. Lalu bentuk sanksinya bisa berupa membersihkan lingkungan sekolah, lalu membersihkan WC, kemudian pemanggilan orang tua, sampai membuat surat pernyataan. Selanjutnya, jajan di kantin pada jam pelajaran. Poin sanksinya 4, bentuk sanksinya membersihkan lingkungan sekolah atau membersihkan WC. Membolos, poin sanksinya 4, bentuk sanksinya membersihkan lingkungan sekolah, kemudian membersihkan WC, lalu pemberitahuan atau pemanggilan orang tua atau wali. Yang berikutnya, merusak fasilitas sekolah. Nah, ini cukup berat sanksinya, yaitu 5 poin. Lalu bentuk sanksinya membersihkan lingkungan sekolah, membersihkan WC, dan mengganti barang tersebut dengan 2 kali lipat. Lalu tidak sholat zuhur atau Jumat berjamaah di sekolah. Nah, ini poin sanksinya 10 ya. Lalu bentuk sanksinya membersihkan lingkungan sekolah, membersihkan WC, dan pemanggilan orang tua atau wali. Selanjutnya, membawa senjata tajam. Poin sanksinya 5, bentuk hukumannya membersihkan lingkungan sekolah, kemudian membersihkan WC, lalu barangnya disita, dan pemanggilan terhadap orang tua atau wali. Kemudian menerima tamu tanpa izin guru piket atau satpam. Poin sanksinya 5, bentuk sanksinya membersihkan lingkungan sekolah dan membersihkan WC. Kemudian ulang tahun pribadi di sekolah yang dilarang ya, maka akan mendapat sanksi 5 poin. Lalu bentuk poinnya membersihkan lingkungan sekolah atau membersihkan WC. Lalu menggunakan fasilitas sekolah tanpa izin dari pihak sekolah, maka akan diberi sanksi 4 poin, dan bentuk sanksinya membersihkan lingkungan sekolah dan membersihkan WC. Selanjutnya, membawa atau menyembunyikan petasan di sekolah. Poinnya 5 sanksinya, bentuk sanksinya membersihkan lingkungan sekolah atau membersihkan WC. Lalu membawa HP ke sekolah tidak sesuai dengan jadwal, maka sanksinya berat sekali, dapat 15 poin ya. Poin sanksi. Kemudian bentuk sanksinya membersihkan lingkungan sekolah, lalu HP-nya disita dan dilakukan pemanggilan terhadap orang tua serta membuat surat pernyataan. Kemudian pacaran di lingkungan madrasah atau sekolah, maka poin sanksinya itu 15 ya. Lalu sanksinya berupa membersihkan lingkungan sekolah, lalu pemberitahuan atau pemanggilan orang tua serta membuat surat pernyataan. Selanjutnya, berkelahi di sekolah ataupun di lingkungan sekitar sekolah. Poin sanksinya 15. Lalu bentuk sanksinya membersihkan WC, lalu pemanggilan orang tua dan membuat surat pernyataan. Ini paling berat ya, membawa bacaan, gambar atau video porno. Poin
sanksinya 30 ya, kemudian bentuk sanksinya disita, kemudian pemanggilan orang tua, lalu membuat surat pernyataan, skorsing, dan dikeluarkan dari MAN Kota Singkawang. Selanjutnya mencuri di sekolah atau di luar sekolah, yang poin 35, lalu bentuknya pemberitahuan atau pemanggilan orang tua, membuat surat pernyataan, skorsing, dan dikeluarkan dari sekolah. Kemudian membawa minuman keras, sanksinya 35 poinnya, kemudian bentuknya juga berupa pemanggilan orang tua, lalu membuat surat pernyataan, skorsing, dan terakhir dikeluarkan dari MAN Kota Singkawang. Kemudian membawa atau menggunakan narkoba, poin sanksinya 35, bentuk sanksinya pemanggilan orang tua, membuat surat pernyataan, skorsing, dan terakhir dikeluarkan dari MAN Kota Singkawang. Kemudian berbuat asusila atau amoral, skor sanksinya 35, bentuk sanksinya berupa pemanggilan orang tua, kemudian membuat surat pernyataan, lalu skorsing, dan dikeluarkan dari MAN Kota Singkawang. Anak sekalian berbahagia, sanksi pelanggaran tata tertib ya, nomor interval skor, tingkat pembinaan, dan yang menangani. Nomor 1, skor 1 sampai 12 poin itu termasuk pembinaan tingkat 1. Maka yang akan menangani kasus tersebut adalah guru piket, guru bidang studi, dan wali kelas ya. Kemudian ketika poin sudah mencapai 13 sampai 25, maka masuk kategori ke tingkat kedua. Maka yang menangani adalah wali kelas dan guru BK atau bimbingan konseling. Kemudian skor sudah mencapai 26 sampai 35, maka termasuk kategori tingkat binaan tingkat ketiga. Yang akan menangani adalah wali kelas, guru BK, dan waka kesiswaan. Ketika poin sudah mencapai 36 sampai 50, maka masuk tingkat pembinaan 4. Yang menangani adalah waka kesiswaan dan BK dengan surat skorsing 3 sampai 6 hari efektif diketahui kepala madrasah. Terakhir, poin lebih dari 50 termasuk tingkat pembinaan 5, maka yang menangani adalah kepala madrasah atau dikembalikan kepada orang tua dengan surat keputusan. Demikianlah materi tentang tata tertib di Madrasah Aliyah Negeri Kota Singkawang. Anak-anak sekalian yang berbahagia, selanjutnya akan Bapak perkenalkan kegiatan-kegiatan ekstra yang ada di MAN Kota Singkawang. Pertama, di MAN Kota Singkawang ini diadakan ekstra kurikuler. Yang pertama adalah pramuka, kemudian ada paskibra, lalu drum band, kemudian ada volleyball, lalu futsal, ada karate, kemudian ada karya tulis ilmiah atau KTI, kemudian kaligrafi, lalu ada pelatihan khutbah Jumat, ada sispala, ada PKS, kemudian ada pencak silat. Sedangkan di bidang akademik ada olimpiade atau kompetisi sains madrasah di bidang matematika, kemudian ada di bidang fisika, kimia, lalu biologi, ekonomi, dan geografi. Nah sekalian, pemilihan kegiatan ekstra pramuka itu bersifat wajib selama 1 semester pertama ya. Jadi pramuka itu bersifat wajib untuk anak kelas 10 ya, selama 1 semester. Untuk kakak pembina pramuka ini akan kita perkenalkan ada Ibu Reni Suryati SPD. Lalu boleh memilih maksimal 2 kegiatan ekstra selain dari ekstra pramuka ya. Jadi boleh paskibra pramuka atau boleh volleyball dan karate ya, selama tidak lebih daripada 2 kegiatan ekstra selain pramuka. Kemudian teknis pendaftaran kegiatan ekstra ya. Pertama, mengisi formulir pendaftaran jenis kegiatan yang ingin dipilih, lalu menghadiri kegiatan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, lalu mengisi daftar hadir setiap kali mengikuti kegiatan latihan. Informasi untuk kegiatan ekstra MAN Kota Singkawang ini bisa diakses di Instagram di MAN Kota Singkawang. Kegiatan ekstra selektif, nah ini yang penjaringannya berupa
bentuknya seleksi ya, yaitu pertama Olimpiade atau KSM ya. Matematika itu pembinanya Pak Ghafuri, kemudian fisika Bu Nurmisanti, kemudian kimia Pak Sutardi, lalu biologi itu ada Bu Rahmi, kemudian ada ekonomi Bu Idawati, dan geografi Bapak Walhadi. Nah, ini yang akan mendampingi Anda dalam kegiatan persiapan Olimpiade atau KSM untuk bidang akademik. Baik, Anda sekalian berbahagia. Selanjutnya akan Bapak sampaikan prestasi dari siswa-siswi MAN Kota Singkawang ya, dari tingkat kota, tingkat provinsi sampai tingkat nasional, yang nanti silakan disaksikan di YouTube ya, dari web MAN Kota Singkawang yang sudah dipersiapkan oleh tim Humas ya. Anda bisa membuka web tersebut, Anda bisa melihat, menyaksikan kakak-kakak Anda yang telah mencapai prestasi di sampai tingkat nasional ya, baik di bidang akademik maupun non akademik ya. Bapak sampaikan sekilas ya, di Paskibraka di tahun 2016 ada abangda kita yang bernama Muhammad Akbar ya, sebagai pengibar bendera pusaka di saat HUT RI ya. Beliau diundang ke istana oleh Pak Jokowi. Kemudian ada lagi Bang Muhammad Fadil yang medali perak di KSM nasional ya, di Palembang. Kemudian ada Kak Ari Humairo ya, peraih medali perak KSM nasional. Kemudian ada Ananda Adi Soraya yang ikut KSM di Yogyakarta tahun 2017 ya. Kemudian ada Abang Aditya Fajriyadi di Bengkulu, KSM Nasional Bengkulu tahun 2018 ya. Kemudian ada juara 2 karya ilmiah provinsi tahun 2018 ya, Nur Kamala Fitri dan Kais Natasha. Kemudian juara 3 Olimpio provinsi 2018 atas nama Aditya Fajriyadi. Kemudian juara 3 kompetisi matematika Kota Singkawang tahun 2018 atas nama Muhammad Hariski. Kemudian juara umum FIFA Scott Camp 2019 Gerakan Pramuka MAN Kota Singkawang. Kemudian juara 5 Pekan Raya Fisika Kota atas nama Muhammad Haikal ya. Kemudian juara umum Tartil dan Ceramah Kota Singkawang tahun 2019 tim ceramah dan tartil Quran. Kemudian juara umum Panji Camp 2018 Gerakan Pramuka MAN. Dan juara 3 bulu tangkis 2018 atas nama Teddy Kurniawan. Masih banyak prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh alumni-alumni MAN Kota Singkawang ini, termasuk yang terakhir di 2021. Insya Allah akan kami rilis prestasi-prestasi yang telah diraih oleh anak-anak MAN Kota Singkawang. Semoga ini menjadi motivasi bagi anak-anak sekalian untuk bisa berpartisipasi memajukan MAN Kota Singkawang baik dari bidang akademik maupun non akademik. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat selalu, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.